قلبي فيا ربي متيني بسر حروفه ونور وسمعي ومقلاتي وسهيل علي حين ثم ترساه في جاه النبي والآل ثم صحابتي قرآننا بمعجزات المصطفى محمدا أجلها نفعا على أمتي مسرمدا طوبى لمن يفاده دنيا وأخرى أبدا يموت جسمه فتاه يا عليم يا رزاق يا كريم افتح علينا بالقرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني Alhamdulillah alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wassalatu wassalamu ala man uhiyal Qur'an sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ahli baitihil kiram wa sahbihi dzawil Qur'an. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du anak-anakku sekalian teman-teman muradil Quran yang saya banggakan dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masuk bulan Safar. Oleh Allah masih diberikan umur panjang, sehat, zahir batin, dan yang lebih penting lagi kita semua masih diberikan cinta mengaji Al-Quran. Karena tidak setiap orang bisa menghafal Al-Quran. Jadi walaupun bagaimana mengaji itu mulia, bahkan malaikat maka mengepakkan sayapnya ketika ada orang-orang yang mengaji Al-Quran. Didoakan malaikat serta hewan-hewan yang ada di lautan. Mari kita bersama-sama membaca dan mendengarkan, menyimak manaqib aulia khamsin yang dengan menyebut namanya saja akan mendatangkan rahmatnya Allah kepada kita semua.
Kita lanjutkan manakibnya Wali Agung Sayyidi Syekh Yahya bin Mu'ad Ar-Razi radhiyallahu anhu, amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususon Mbah Yai Maftuh Lirboyo wa jami'i masyayikh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wafat pada tahun 256 Hijriah di Naisabur. Naisabur ini ngendi? Enak sing wis tahu rono. Sampeyan roh galek. Kuwi galek ngidul terus kok ora mandek-mandek teko Naisabur. Di Jazirah Arab. Jadi Jazirah Arab itu bisa meliputi Mesir, Turki, Irak, Iran, Naisabur. Beliau seorang imam agung yang pada masa hidupnya tidak ada orang lain yang bisa mendandingi dalam ilmu, amal, dan lain-lainnya. Memiliki kewibawaan, meminderkan orang-orang yang sombong, dan memiliki kekuatan menghalang-halangi orang dari berlaku menyeleweng. Beliau ahli dalam berfatwa dan ahli mengungkap ungkapan yang berbobot tentang makrifat, hakikat, makrifat, dan berhasilnya makrifat di dunia dan di akhirat. Juga punya keistimewaan pembahasan tentang rojak yang hebat. Rojak itu pengharapan. Terperinci, mendetail, dan luas. Pokoknya kamu enak sing ra paham, wis pokoke macak mantuk-mantuk wis cukup ya. Kelas tinggi sampean cilik-cilik wis ngaji ngene iki. Iki kitab iki kitab tasawuf. Apa? Rata-rata mesti balikin yang tasawuf, membersihkan hati. Jadi balik tasawuf kuwi membersihkan hati dari selain Allah. Membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati. Jadi pada puncaknya ilmu hadiwi pasti harus juga mendalami tentang ilmu tasawuf atau sufi. Jadi intinya seperti itu. Dan kita bisa belajar ilmu itu semua dari para wali Allah.
bukan dengan pemikiran kita atau sekedar lamunan-lamunan belaka, tapi harus pakai ilmu. Dan ilmu pun tidak cukup, kita harus mencari contoh dari orang-orang sholih, dari para wali Allah sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan ketemu. Mungkin kalau sekarang belum paham, nanti oleh Allah akan difahamkan. Barokah kita membaca ini, faham atau tidak faham, kita membaca manaqib itu seperti berziarah kepada beliau Syekh Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Ini setelah Imam Bukhari, berarti era zaman tabi'in. Kanjeng Nabi, sahabat, terus tabi'in. Dan kita delok keadaan sekarang ini, kita kira-kira sampai ziarah neng Naisabur, mungkin enggak kira-kira? Sangat ya mungkin sebenarnya, cuma kita aneh kok delok keadaan atau kemampuan kita itu kayaknya ya kekuatannya paling yang tambah Al-Fatah sendiri. Ya setahun pisan, kadang-kadang wali songo ngono ya, gue kadang-kadang ndak genep is kena markona pisan. Ziarah blas. Naisabur luar negeri. Jadi kita membaca, maka termasuk saya itu senang. Enek sing ngrungokne apa ora seneng moncong ini. Paling enggak kita itu mendapat barokahnya. Dan kita pasti akan termotivasi. Malah ketok cilik, malah ketok goblok, ngono moncong ini dia. Ini yang kita perlukan. Karena siapa yang merasa merendah diri, merendahkan dirinya, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Siapa yang bertawaduk, maka rafa'ahullah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Nah, apalagi wali-wali Allah yang lengkap ilmu zahir batinnya. Sekali doa beliau yang sangat indah tentang bertaubat begini. Ilahi la aqwa, ilahi duh Gusti Allah, la aqwa, aku tidak mampu, ala surutit taubati, ala surutit taubati. Alhamdulillah. Iki dungane Syekh Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Ya Allah, aku tidak mampu melaksanakan semua syarat-syaratnya taubat. Faghfir, maka hendaklah kiranya Engkau memberi ampun li kepadaku bila taubatin, dengan tanpa bertaubat. Jadi bisa diamalkan doa beliau seperti ini. Doanya nyeleneh. Jadi doanya, ya Allah, kalau mboten mampu melaksanakan syarat-syarat bertobat. Syarat tobat kan enek cah. Orang mek mau istighfar tok. Ya awal istighfar getun terus enggak baleni neh. Kan enek wong tobat iki sesuk baleni. Kuwi enek ora to? Aku wis tobat tenan, aku wis tenan sregep aku. Bae kumat neh. Tobat.
soto babat iki akeh. Gak mudah taubat itu. Dan seringkali kita ngomong bertaubat terus melakukan kesalahan lagi. Dan itu sudah sifatnya manusia, wis wajar. Justru kalau orang yang tidak mau bertobat itu sudah digoda iblis, sudah terbujuk dengan iblis. Ada makalah ulama yang mengatakan taubat yang terus diulangi kesalahannya itu lebih baik. Ya tobat sampai enggak baleni. Jangan sampai putus asa. Alah aku ngutimbang baleni ora usah tobat-tobatan sesuk ae dikelumpuk ne pisan. Ndak iso. Wong sipate menungso. Terus sadhe iki isone ngono, apik. Ya berusaha apik terus, jangan sampai berniat jelek. Niatono ya Allah, niat ingsun aku jamaah 5 wektu. Aku niat ingsun ngaji sregep. Ning ati kudu duwe prinsip seperti itu. Kok ndene engko kok enek ndledeke ternyata bolong. Kuwi engko pasti sampean cepat bangkit. Karena prinsip awal pengen apik, pengen ngaji. Kok seumpama melakukan dosa ya mergo terpeleset. Enggak sengaja. Jadi sangat enak sekali doa beliau, sangat indah. Ya Allah, ampunilah dosaku karena aku tidak mampu melaksanakan syaratnya taubat, maka terimalah taubatku dengan tanpa bertaubat. Maka ampunilah aku dengan tanpa bertaubat. Gak usah taubat, dosanya diampuni. Penak ora kira-kira? Sampeyan gak usah astagfirullah. Nangis terus. Gak usah muni ngono, sampeyan harus diampuni oleh Allah. Penak ora kira-kira? Iki dongane, ilahi la aqwa ala surutit taubati faghfirli bila taubatin faghfirli bila taubatin ilahi la aqwa ala surutit taubati faghfirli bila taubatin. Dadi gak usah tobat, dosane wis diampuni. Hitungane sing masyhur beliau sapa? Syekh Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Ngendi? Omahe ngendi? Daerah ngendi? Nai Sabur. Dalane ngendi? Galek Ngidul. Di antara sabda-sabdanya, bagaimana seorang itu bisa zuhud atau menjauhi dunia, seorang yang tidak wirai. Jadi maksudnya zuhud di sini menjauhi dunia. Karena yang namanya wirai adalah meninggalkan syubhat. Yang namanya zuhud adalah meninggalkan halal. Meninggalkan syubhat itu memberhentikan sesuatu yang telah terbiasa karena ikut baginda Nabi. Sedang zuhud meninggalkan halal itu meninggalkan sesuatu yang melebihi dari kebutuhan demi mencari peningkatan derajat di sisi Allah. Jadi intinya iki enek sesuatu tek syubhat kan genah cah. Syubhat iki bainal halal wal haram. Tapi enek perkara halal ning kono kuwi orang-orang zuhud itu dijauhi untuk meningkatkan diri derajatnya di sisi Allah. Jadi meninggalkan kenyamanan, santai-santai, ayem-ayem ki moh wong zuhud. Padahal oleh
tapi lebih memilih meningkatkan derajat di sisi Allah. Barang siapa mengaku zuhud akan tetapi tak mau mencegah nafsunya dari barang syubhat, maka orang itu termasuk pendusta dan terbujuk. Jadi cinta tanpa bukti, cinta tanpa aksi, maka itu semua adalah sebuah ilusi. Ngaku zuhud, ngaku supi, tiba-tiba suka film. Maka jagalah kamu dari apa yang tak kamu punya. Dalam kurung maksudnya oleh penulis Mbah Yai Maftuh. Nah, gila pentingnya, ada ngaji pentingnya. Mesti ketambahan strum buat ngecas. Jadi malam komisi kena ngecas. Jadi saya ini juga niat ngaji ya, orang niat ngomongnya awakmu. Kepenaan, jadi ya orang ngomongnya aku dewi. Seneng, jadi ngaji ki seneng awani. Lek iso menikmati, lek iso fokus, lek ngaji posisine ndak fokus, ya hawane ndak patek nyaman, makanya fokus, ngaji ki fokus. Apa yang sih lucu? Jagalah kamu dari apa yang tak kamu punya. Maksudnya bagaimana? Jangan merasa kurang, apalagi berhutang. Tetapi merasa cukuplah. Jadi urip iki ngrasane cukup. Gak duwe utang. Lalu tirakatlah di dalam barang yang kamu punyai. Jadi rata-rata sampean iki sing kelingan, sing sesuatu sing mok duweni apa sing rung mok duweni. Rata-rata mesti sesuatu sing rong duwe. Lek sing duwe biasane malah ndak ketok, ndak kelingan, mergo duwe. Ya, lek pengen kaya beliau iki yang disampaikan beliau, adewe harus mensyukuri apa yang kita punya. Diparingi sehat, diparingi iso ngaji. Jadi enggak harus materi. Materi bukan segalanya, tapi segalanya butuh materi. Tapi bukan segalanya ngono lho. Saiki mek materi tok tanpa sehat. Bagaimana harga kesehatan pada hari ini? Kalau sudah tidak mempunyai kesehatan, apa masih ada harapan tentang pernikahan? Lah wis gak sehat, apa masih ada harapan untuk masa depan? Lah wis gak sehat. Lek wis gak sehat, apa jek duwe harapan pengen mangan enak. Irung gak mampu ngene wis bingunge dak umum. Ya, muga-muga diparingi sehat kabeh.
Maksudnya tirakat dengan apa yang kamu punyai, jangan berlebihan atau bermewah dalam menggunakan kebutuhan duniawi. Jadi meskipun sampean ki enek kabeh, kabeh duwe, HP duwe, duit duwe, tapi sampean jangan terlalu terbujuk. TV enek, game lengkap, neng HP bar dihapus download neh iso, lengkap mau beki kabeh. Aku ora WA, aku ora duwe Facebook, tapi game matane sampai kaya gendruwo ngegame. Iso ya cepot-cepot to matane sampean. Kan padha ae. Penting awakmu digodha wektu entek gak ngaji. Wis. Jangan berlebihan. Meskipun alah ranggae pulsa lho, ngono biasa itu pancing ngono. Jangan berlebihan. Nek pengen apa? Zuhud. Apa-apa sak cukupe. Terutama sing duduk-duduk kuwi HP ya dibatasi. Fungsikanlah teknologi, manfaatkanlah teknologi, tapi jangan sampai kita menjadi korban teknologi. Paham? Jangan sampai kita yang dimanfaatkan teknologi. Jadi sing manut malah kowe, ora teknologine. Kowe malah manut setel. Nang ngendi-ngendi tergantung malian. Tergantungnya apa penak ya? Ciri-ciri sifat zuhud itu ada 3. Yang pertama sedikit dalam menggunakan duniawi. 2 berkholwat, menjauhkan diri dari makhluk dengan tujuan ibadah. Senengane dhewe, ndres bengi. Kancane bodho turu, ndres. Kancane dolan HP, ndres. Kuwi wong zuhud. Ora mek nyepi tok sangu HP. Kuwi jenenge duduk zuhud. Zuhud. Insya Allah sampai bisa ngamal niki setahun khatam nang kiri. Amin pora. Ngajine sing ro lancar kabeh. Sesdor. Dol kabeh, dolali. Gelem tirakat. Gak enak yang sing ujug-ujug gak enak, ning urip iki gak enak. Ngaji ora lancar den tanpa perjuangan. Jangan hanya ingin terkenang tapi tak mau untuk berjuang. Pengenmu kan terkenang tapi gak gelem berjuang, tidak akan bisa terkenang. La tarum ilman wa tatrukat ta'ab, tidak akan mendapatkan ilmu bagi siapa saja yang meninggalkan susah payah, yang tidak mau payah, gak gelem kesel, gak gelem kangelan, tidak akan mendapatkan ilmu. Al-ajru bi qadri ta'ab, sedangkan pahala keberhasilan tergantung dengan seberapa kepayahan. Yang ketiga lapar. Makanya jika sudah betul-betul lapar, iki ciri-cirine wong zuhud. Dadi wong intine iki gelem mangan titik slamet saka barang haram. Dan saya tambahi yang penting lagi,
meskipun makannya sedikit bergizi, itu lebih baik daripada makan banyak yang tidak bergizi. Usahakanlah makananmu menjadi obat. Siapa yang tidak mau makannya menjadi obat, maka obat yang akan menjadi makanannya. Paham bar iki? Dadi ade lek mangan iki mengandung vitamin D. Iki mengandung vitamin C. Ngono aja maksud iki. Ojo mek mburu seneng ae. Sementing gurih, aku seneng kok. Maka dia akan memakan obat yang akan menjadi makanannya. Enggak sida panganan, obat panganane. Nek sampean cek nom-nom iki gak krasa, ya. Jadi penting. Saya sendiri hari ini sudah mengurangi rokok, alhamdulillah. Tak kurangi siji. Barang siapa durhaka kepada Allah Ta'ala dalam keadaan samar atau ujub dan riya, dalam kurung maknane ngono, maka Allah akan mempermalukan dia di hadapan orang banyak. Jadi ya gue mau ngejak, kadang-kadang kita butuh menyendiri, kita butuh tidak diliput, kita butuh enggak terekspos. Kadang-kadang, jadi untuk ngevaluasi awake dhewe, untuk lebih dekat dengan Allah. Jadi lek wong kuwi mek golek pamer, maka oleh Allah akan dipermakulukannya. Ujub, merasa ngalim, pinter, wis pinter, oleh Allah akan dipermalukannya. Makanya semoga kita ini terus mau belajar, gelem ngaji. Siapa yang mudah puas, maka ilmunya akan terbatas, kemampuannya akan terbatas. Semua perkara dunia dari awal sampai akhir itu nilainya tidaklah sebanding dengan jerih payah dalam waktu 1 jam. Maka kenapa umurmu hanya untuk memperhatikan dunia, sedangkan bagianmu dari dunia hanyalah sedikit. Jadi bandingan waktu dunia ini dengan akhirat itu tidak lebih dari 1 jam. Jadi sangat merugilah kalau perhatian kita hanya untuk apa? Dunia. Jam pira to? Untuk dunia. Maknanya bagaimana? Kita hidup ini sudah di dunia, jangan sampai niatnya dunia. Tapi niatlah untuk akhirat. Betapa banyak orang yang tidak terkenal di bumi, di medsos, tapi malaikat mengenalnya.
Dan betapa banyak orang yang viral di dunia dan di medsos, tapi malaikat tidak kenal dengannya. Jauhilah pergaulan dengan 3 orang. Yang pertama, ulama yang lupa. Jadi ulama yang tidak mengarahkan kepada Allah. Qura yang pura-pura. Qura jamae qori. Meleset titik qura. Qura. Dan ahli tasawuf yang bodoh, yaitu orang-orang ahli ibadah yang tak mau mempelajari atau mengetahui tentang kewajiban-kewajiban agamanya. Jadi beliau dawuh seperti ini, beliau ini yo diantaranya yo wis ulama, yo qori, yo ahli tasawuf, makanya wong ngritik. Ada aja. Jadi ngindandani dudu ulamae sing kleru, tapi lupanya yang kleru. Bukan kuroknya yang kleru, tapi pura-puranya itu yang. Bukan tasawufnya yang keliru, tapi kebodohannya itu yang disalahkan beliau. Jadi karena beliau ngalim kabeh, yo qori, yo ulama, yo ahli tasawuf. Jadi ngritik no. Kau ngalim mong ya. Tasawuf ora tas angop, tasawuf. Angkan. Penting ade mengkaji seperti ini, penting digandeng-gandeng nih karo kitab-kitab yang lain, hadis Nabi, Al-Quran, itu pasti satu rujukan. Wali itu sebagai bunga Allah di bumi, maka orang-orang yang mantap mempercayainya akan menyatu dalam hati, dalam cinta kepada Allah, dan akan meningkat ibadahnya karena simpatik kepada si wali tersebut. Amin. Karena seseorang itu akan meniru idolanya. Kalau idolanya para wali Allah, kalau idolanya Rasulullah, dia akan semakin cinta kepada Allah, tambah api, ya benar. Buahnya itu tambah api. Sampai sering ngapal Al-Quran, sampai idolamu ya wong sing ngapal Al-Quran, doa. Awakmu pengen ngapal Al-Quran, idolamu penyanyi, artis TikTok misalnya. Engko playumu mesti rono misalnya. Enggak nyambung. Paham enggak? Enggak nyambung. Jaka sempung bawa golok. Udah. Betapa zuhud, bertapa. Aku sajane pengen Jawa, akeh Jawa nih, tapi enek sing gak Jawa, akhirnya tak gawe Indonesia. Muga-muga sing gak Jawa ndang Jawa. Seumpama saya di Sumatera, ditakdir hidup di
Bangka atau di daerah Aceh dan manapun, pasti saya juga akan belajar bahasa daerah tersebut. Penting bahasa hijab. Ada pepatah mengatakan, banyaknya penipuan karena tidak tahu bahasanya. Angen-angen mergo kapusan ini rata-rata gak ngerti bahasanya. Bener berapa kira-kira? Gak ngerti bahasanya. Dengan makna yang luas. Dan juga, ya saya usah tak terus nih lah. Ya ngono lah. Bertapa atau zuhud karena menjauhi atau tidak mau dengan jerih payah dalam bekerja, itu namanya pengangguran, bukan zuhud. Wah, gila Cak. Pentingnya ngaji gini lah Cak. Dadi kamu macak piye konangan malian. Aku zuhud tenan. Aku kurak tenan. Oh, kurak bae aku. Ngono lho. Beliau seperti itu, kok enak wong ngaku zuhud. Gak mau kerja. Kuwi jenenge dudu zuhud. Lagune apa to kayak Roma kayak pengangguran. Ngono lah kuwi judule Roma kayak. Jadi maknanya zuhud itu ora terus wong nganggur ora, Cak. Zuhud itu bukan karena pengangguran. Zuhud itu yang disebutkan tadi. Merasa cukup, merasa puas dengan pemberian Allah. Ini penak apa ngel dah? Wong trimo iki penak apa ngel tak takoki sampean? Penak wong trimo apa gak trimo? Penak wong trimo. Nyapa kok ngono? Mergo kowe gak nrimo apa nrimo, ya sakmono kuwi bagianmu. Kan aku ora nrimo, alhamdulillah, aku wis penak urip ngene iki. Karo awakmu gak nrimo misale. Beh, urip kok mek ngene tok. Bagiane panggah tambah nyongot. Ditambahi nyongot, wis panggah posisine nyongot pisan. Ndak penak tenan. Iki serumus, cek angel ndak sabar daripada sabar, cek angel gak nrimo daripada nrimo, cek angel gak ikhlas daripada ikhlas. Jadi wis rumuse Gusti Allah kon sabar, kon nrimo, kon ikhlas, iki penak kabeh. Enek wong ngomong angel ikhlas kuwi. Ya memang gak ngerti ikhlas. Wong ikhlas kok angel iki to. Penak wong ikhlas kok, ndak mikir apa-apa. Sing angel iki mah ndak ikhlas, mikir reno-reno. Iki sanuke aku ngono ngene, iki sanuke ngene ra dibales. Kan lara urip iki. Kowe WA ndak ikhlase gak dibales mesti nesu awakmu. Bener apa ora? Bener apa ora? Penak wong ikhlas, bah mok bales bah ora, wak delok apa ora gak ngurus. Penak ndi ikhlas ora? Ikhlas. Angel, ikhlas ya angel, nyatuke sing angel ya mek kowe tok kuwi. Nah, wih, satu poin cah iling-ilingan. Berarti sampean harus giat. Yang seumpama sing belum bekerja sekarang ini membantu orang tua harus giat. Bantunan orang tuamu. Isu aja ngelintuh. Apa jenenge? Tumor sual. Bantulah orang tuamu. Kan butuhmu pekerjaan. Duduk penghasilan, bener enggak? Akeh kerjaan yang mahmu, nyapu, isa-isa, lap-lap, nyapu golek penghasilan. Kaya wong tipis ae. Penting kan bekerja awakmu. Ngono lho. Kan akeh wong bingung pekerjaan, padahal ning omah akeh pekerjaan. Aneh. Aku nganggur diko iki. Aneh. Delok wong tuamu kae. Ngisai piring. Yalah mau turut sampai bengi ndak leren awakmu. Lek gelem kerja lho, lek gelem kerja.
Siapa sing gaji Gusti Allah? Ngono, keren banget wong. Intine ngono, zuhud itu dudu wong nglinthuk, dudu wong nganggur. Zuhud itu soal hati dan tindakanmu. Memakai pakaian yang rendah atau jelek dengan tanpa mau membunuh keinginan nafsunya itu namanya bodoh. Jadi nek wong ngaku zuhud, wis aku tak gawe klambi elek ae, sarung elek ae, jebol-jebol. Ben dikira zuhud, tanpa membunuh nafsunya, maka dia orang bodoh. Maknanya bagaimana? Zuhud itu, dawuh beliau itu, orang yang benar itu membunuh nafsunya, bukan pakaiannya. Santri itu dari akhlaknya, bukan pakaiannya. Karena orang baik itu butuh ilmu, tidak hanya pakaian. Lek pakaian saya kira kabeh iso gawe, ngono lho. Tuku ning toko busana muslim iso gawe kabeh. Model abang ijo kuning kabeh iso, kopian, kudungan iso. Tapi akhlak, ilmu itu tidak akan bisa. Dan itulah maknanya. Tidak mau bekerja dalam keadaan membutuhkan, itu namanya malas. Tidak dinamakan orang laki-laki yang aris kecuali jika melihatnya kepada sang istrinya dengan pandangan kasih, tidak dengan pandangan syahwat. Jadi ketika ndelok orang lawan jenis, dia memandang dengan belas kasih. Wong nyawang dengan pandangan syahwat, dia bukan laki-laki. Dawuhnya beliau itu. Laki-laki tenan, dia memandang dengan kasih sayang. Yung mesakne. Pikirannya duduk syahwat. Berarti sing gampang syahwatan kuwi duduk laki-laki. Berarti apa? Embuh. Soalnya wedhus kan juga gampang syahwat, ngono maksudnya. Hai anak Adam, sapa anake Adam? Dhewe kabeh iki. Apa nek anake Pikonotropus? Hai anak Adam, agamamu selalu robek-robek selama hatimu masih selalu teringat senang dengan dunia. Aja sampai gumunan karo donya iki. Donya iki sak isine cah maksude iki sesuai ngono lho. Sesuai godane iki rena-rena ning donya iki. Iso lawan jenis, iso duit, iso kedudukan, iso game, oper. Ngono lho. Donya iki pokoke isine rena-rena. Kok rong iso hatimu cek panggah seneng karo donya. Duwe oleh cah, tapi seneng, terlalu seneng. Ade iki seneng oleh, tapi sing terlalu seneng karo donya iki, tanpa ingat kematian. Tanpa cara sampean iki sampai eling ngajine sampean, pasti akan robek-robek uripmu. Tenan ora to iki? Tenan ketok. Robek-robek iki apa to, Cak? Singkatnya apa? Amoh. Maka akan amoh uripmu. Jarane ngene cara Jawane. Zuhudmu atau tirakatmu menjauhi dunia, janganlah engkau jadikan pekerjaan untuk mencari dunia. Akan tapi jadikanlah untuk ibadah biar mendapat akhirat. Jadi jangan sampai intinya itu
dunia menjadi pusat perhatian kita. Beliau melihat orang mencabut gunung, menjeboli batu-batu pada waktu teriknya matahari. Lalu beliau berkata, anak Adam yang miskin bisa mencabut batu itu masih lebih ringan daripada meninggalkan perbuatan dosa. Maknanya banyak orang yang kuat fisiknya, mentalnya, tapi belum tentu dia kuat meninggalkan dosa atau maksiat kepada Allah. Karena meninggalkan dosa itu lebih berat. Karena manusia ini mempunyai hawa nafsu. Menungso, menus ngongso, mahalul khotok wan nisyan, tempat salah dan dosa. Ngono ki akeh sing gawe pembelaan, pas salah, nyate menungso tempat salah dan dosa. Enggak gelem disalahne maksudnya. Iki maknane iki lek tempat salah dan dosa, maka kita terus berusaha memperbaiki diri. Ben mau terus berusaha memperbaiki diri. Beliau melihat di antara hadis yang diriwayatkan beliau, ma min abdin, barang siapa ma min abdin yukhrisul ibadah taullah arba'ina yauman illa zuharat yanabiul hikami min qalbihi ala lisani. Ki terakhir cah. Barang siapa sapa wonge, berarti sampean termasuk. Ade kabeh termasuk iki. Sapa wonge, barang siapa yang mengikhlaskan beribadahnya karena Allah semata selama 40 hari, maka akan mengalir ilmu-ilmu hikmah dari hatinya ke lisannya. Adewe iki wis ikhlas aja. Belajar ikhlas. Gak iso ikhlas yo ngikhlas nih. Gak iso sabar yo nyabar nih. Ngono, urip iki. Sabar itu ada batasnya. Berarti itu bahas sabar, kuwi ndak sabar. Pak sabar wis mati saiki. Kuwi wong jenenge wong. Sabar iki maknane apa, Cak? Sabar itu masih kita sabar enggak? Sabar itu maknanya kita itu sabar ketika taat kepada Allah. Ini ki ngaji tanpa sabar orang mungkin sampai kuat ngaji. Ngapalin Quran ndak sabar mesti merotoli. Bener pora. Enek cah ngono kuwi. Cah ya teko. Bener pora? Bener. Gak sabar apalan. Angel irap. Bulan badhe dibagah ngene. Kayak ngene iki iso dadi apa aku? Lah lekas metu. Kayak ngene umur sakmene rong nabi. Rena-rena.
Mergo ndak sabar. Ndak sabar ketika taat. Sabar ketika taat kepada Allah itu meliputi yang ngono kuwi ngaji, salat, poso dan menjauhi maksiat. Sabar ngedoi maksiat. Kuwi gak sabar ya budal tenanan. Sabar nek godaan sabar. Yo. Sabar. Tak bayari. Ya, engko sik lah bar iki. Butuh sabar ora to iki? Sabar. Jadi sabar ora terus sing ra penak-penak. Karo sing barang penak-penak iki kamu kudu sabar. Ngempet. Terus sabar ketika ditimpa musibah. Itulah makna sabar. Jadi banyak orang-orang itu karena ikhlas oleh Allah diberikan ilmu hikmah di dalam hatinya, ke lesannya, dari hati turun ke lesan. Akeh aja. Wong iki biyen mondok iya sedak patek ketok biasa. Ketika wis bar ngaji neng omah ketok ilmune, manfaat tenan nang ilmune. Neng masyarakate banyak. Mergo kuwi ikhlas karena Allah. Gampang memahami ilmu itu gampang. Mergo ikhlas, mergo ditulungi Gusti Allah. Ya iso uga dimaknani sampean mergo ikhlas, gampang apalane. Mungkin dia ini iki angel apalane, bar ngaji niki gampang apalane. Sapa ngerti? Mergo dimudahkan oleh Allah itu karena hatinya, dari hati dulu. Mergo hatine padang, seneng, semangat, gampang. Tidak ada rintangan bagi laki-laki. Rintangan bagiku adalah tantangan. Kuwi laki-laki tenanan. Mergo semangat kaya ngono kuwi oleh Allah diberikan kemudahan. Sekian radhiyallahu anhu wa a'ada alaina min barakatihi. Amin. Lahumul Fatihah. Besok malam Jumat saya mengingatkan lagi hadir ikut membaca rotib dan sholawat biar mendapat barokahnya semua. Karena pas malam Jumat itu saya baca tawasul semua wali-wali yang ada di buku ini. Ya. Dan sampean pasti posisi cek nom-nom mesti butuh barokah. Apa jenenge? Butuh barokah. Di urip iki kabeh butuh barokah. Gak mek sekedar ngaji, ade butuh barokah. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim inal fitani ya Rasul Allah salamun alaik syani wa daraji ya Rasul salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji atfatai ya jiratal alami ya uhailal ju'ti wal karami subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.